pendengar, kita bertemu lagi di Talk is Fun. Tentunya masih bersama saya Tiffany Raitama. Hari ini konsepnya agak beda ya. Kita agak sedikit membaur dengan alam. Agak cukup relate dengan topik Tiff kali ini. Kita akan ngomongin soal lifestyle atau gaya hidup. Nah, mungkin untuk beberapa penonton beberapa tahun belakangan ya pernah mendengar gaya hidup atau lifestyle ya, tren lifestyle itu namanya frugal living. Jadi frugal living itu nanti bisa dikoreksi ya sama narsum saya ya. Jadi frugal living itu katanya adalah gaya hidup cermat dalam mengatur keuangan. Dan ini akan berkaitan dengan yang diharapkan oleh banyak orang tentunya, kebebasan finansial atau financial freedom. Nah, kita tanya, apa sih step untuk menjalani frugal living? Sudah hadir bersama saya kali ini ada Samuel Ray, salah satu konten kreator yang banyak banget kasih insight, kasih inspirasi soal kompornya ya. Kompornya ya di sini. Hai Sam, apa kabar? Thank you for having me. Yes, kita ngomongin soal frugal living. Sam terkenal karena sering membagikan informasi, edukasi soal frugal living karena memang menjalani frugal living. Yeah. Tapi sebelumnya, coba kita kasih pemahaman dulu. Frugal living itu apa? Frugal living itu hidup cermat dalam mengatur keuangan. Tadi yang Tiff bilang udah benar. Harus digarisbawahi cermat, bukan adu nasib. Karena di TikTok tuh banyak, jadi adu nasib kecil-kecilan pengeluaran. Kosem segini pengeluarannya, kan netizen panggil aku Kosem ya. Aku lebih kecil lagi, berarti aku lebih hebat, aku lebih frugal dari Kosem. Itu salah ya, jadi konsepnya bukan seperti itu. Frugal living itu ya tadi yang Tiff bilang, kita cermat, kita sadar setiap sen uang yang kita keluarkan, nilainya apa nih buat hidup kita. Saya seneng nggak nih pas ngeluarin uang, saya happy nggak? Jadi saya sadar bukan disetir oleh tren, disetir oleh FOMO, tapi karena saya mau ngeluarin uang untuk membuat saya happy. Oke. Nah, kalau Sam sudah menjalani frugal living dari tahun? Saya sudah menjalani sebenarnya dari awal berkarir, dari sekitar tahun 2011. Cuman baru tahu namanya frugal living itu di 2019-2020. Oh, ya. Oke. Jadi justru jauh sebelum menikah ya? Jauh sebelum. Masih single waktu itu ya? Ya, tapi udah pacaran sebenarnya kebawa sama istri saya yang memang hemat sekali gitu lah. Makanya pilih pasangan itu juga harus cermat. Betul. Orang banyak nanya, Kosem gimana caranya bisa financial freedom? Selain frugal living, pilihlah pasangan yang tepat. Itu kuncinya ya. Iya. Oke, di 2011 single. Waktu itu sudah bekerja. Sudah punya penghasilan. Sudah punya penghasilan, ya? Lagi siap-siap mau menikah. Oke, lagi siap-siap mau menikah. Kita ngebayangin itu lagi banyak banget pengeluaran. Usia-usia single terus sudah punya penghasilan tuh biasanya lagi boros-borosnya. Betul. Ya kan? Mindsetnya sih pengen hemat tapi agak susah gitu. Nah, motivasi Sam waktu itu frugal living apa? Iya, sekarang semua orang bilang frugal living jadi tren, jadi gaya hidup. Tapi jujur, aku waktu mulai itu karena terpaksa. Tidak lain tidak bukan karena kondisi ekonomi. Jadi aku punya keluarga yang berkecukupan, tapi setelah aku kuliah, aku diultimatum sama mama. Mama bilang, kamu kalau mau nikah, papa mama tugasnya sudah selesai ya, menguliakan kamu, silakan cari uang sendiri untuk bayar resepsi pernikahan dan segala macam. Jadi aku diultimatum seperti itu, sehingga ya mau nggak mau, ayo kita berhemat, ayo kita semua bawa bekal dari rumah, naik transportasi umum ke kantor, sambung-sambung bis, nggak apa-apa deh, yang penting hemat, receh-receh dikumpulin sedikit-sedikit, lama-lama kan kekumpul juga gitu buat pernikahan. Jadi terpaksa sebenarnya. Dan di satu sisi lain, istriku juga sandwich generation ya, jadi harus selain bekerja, membiayai diri sendiri, harus membiayai rumah tangga, dan adik-adiknya yang waktu itu masih kuliah. Jadi emang kami berdua itu, waktu itu sudah pacaran, cuman kami berdua memang, kalau dibilang frugal living sebagai gaya hidup, dan pengen jadi financial freedom seperti anak-anak sekarang, sama sekali enggak. Jadi yang kami lakukan itu out of terpaksa, memang harus nih, karena mau nikah, karena ada tanggung jawab, adik-adik harus lulus kuliah, dan sebagainya, dan sebagainya. Gitu sih. Ketika waktu itu menjalani frugal living, ya banyak yang juga tanya, terus step untuk memulai frugal living itu dari mana ya? Harus ngapain dulu? Iya, frugal living itu kan kita cermat. Nah, gimana caranya kita cermat dalam mengatur pengeluaran? Harus mencatat pengeluaran. Jadi, ini momen dimana banyak orang akan bilang ribet sekali gitu ya. Ya memang mau nggak mau ribet, karena yang kita lakukan dalam frugal living adalah kita memperlambat proses membeli. Jadi kalau teman-teman check out di keranjang apa warnanya sekarang ya? Warna hijau, warna hijau, oranye, kuning, semua ada. Itu kan ada step
next terus beli gitu kan. Nah, sama halnya dengan kita belanja sehari-hari, kalau bisa ada proses membayar yang bikin kita ingat gitu bahwa oh ini lagi keluar uang loh, ini uang carinya susah loh, ini uang gua harus lembur dulu loh di kantor, diomelin dan revisi kerjaan segala macam. Jadi aku berusaha secara sadar membuat friksi, aku bilangnya. Jadi gesekan-gesekan pada saat proses membeli. Kan sekarang kita dimudahkan ya, belanja kan tinggal tap, tinggal scan, tinggal pencet gitu. Nah itu sebenarnya berbahaya buat kita yang mau frugal living karena nggak berasa keluar uang. Iya, bayaran nanti. Bener, ya, ada yang bayaran nanti gitu kan. Terus dicicil kelihatannya kecil nominalnya, padahal di jumlah jadi banyak gitu. Jadi menurut aku, kalau kita mau frugal living, mulai dengan budgeting, catat pengeluaran, supaya apa? Supaya akhir bulan kita bisa ngaca. Kita bisa ngaca dan menyesal gitu. Kita bisa lihat. Enggak, mudah-mudahan tidak menyesal ya teman-teman ya. Tapi bisa lihat sehingga kita bisa merenungkan lagi, oh bulan kemarin aku banyak keluar di makan, atau banyak di jalan-jalan, atau banyak di apa. Bukan untuk salah-salahan, apalagi yang udah punya pasangan ya, jangan nanti jadi salahin istri, salahin suami, tapi untuk direnungkan sama-sama nih. Oh iya, bulan lalu kita makan di restoran segini, restoran itu enak ya, kepengen deh pergi lagi. Nggak apa-apa, aku nggak menyesal keluar uang di situ, meskipun mahal karena di sana enak. Gitu. Tapi di sisi lain misalkan, oh restoran ini ternyata biasa aja ya, kita nggak pergi lagi deh gitu. Jadi semua dilakukan secara, ya kuncinya tadi kan, cermat dan sadar. Kalau kita... Tapi kita suka nggak sadar, jangan sampai nggak sadar. Membedakan kebutuhan dan juga keinginan. Iya. Itu kan dua definisi yang berbeda kan. Iya. Nah itu gimana? Terus kemudian, ini Jakarta. Emang bisa frugal living di Jakarta? Kos gede banget, godaannya gede banget. Kita nggak cuma ngomongin godaan untuk shopping ya, online, offline, tapi godaan untuk nongkrong gitu, gaya hidup ngopi zaman sekarang gitu. Betul. Gimana? Itu ya aku juga pernah jadi anak muda kan, pernah 20-an awal juga, pernah merasa baru awal pegang duit gitu kan. Tapi aku lihat lagi waktu aku 20-an itu yang aku nggak punya adalah sense of goal. Aku nggak punya tujuan uangku ini mau dipakai buat kemana. Itulah yang akhirnya membuat aku jadi ya banyak tergoda tadi, uangnya lari ke tempat-tempat yang sebenarnya nggak ada juga nggak apa-apa. Jadi mungkin step 2-nya nih, tadi kan kita udah budgeting, step 2-nya frugal living, kita coba untuk punya goal keuangan, tujuan keuangan. Tujuan keuanganku di usia 20-an awal tadi, wah di ultimatum mama nih mau menikah, nggak ada uang gimana, ya udah nabung pelan-pelan gitu. Habis nikah selesai kan seperti isi bensin, mulai dari nol ya kakak, itu tabungannya nol maksudnya. Mulai selanjutnya apa nih? Oke, 3 tahun ke depan aku mau kumpulin DP buat DP rumah gitu kan. Jadi itu ada financial goal yang kita coba kejar. Nah, kita udah punya nih goalnya, tapi ada padel, tapi ada ngopi cantik, ada coffee shop dari mana luar negeri buka gitu. Ya tinggal disetel aja, kan kita janji sama diri sendiri, goalnya saya mau capai dalam 3 tahun. Oke, saya hitung lagi, kalau saya sering-sering ngopi, mau nggak istri saya tunda pernikahannya 1 tahun lagi gitu, karena lifestyle kita sekarang kita adjust. Jadi sebenarnya take and give ke masing-masing. Frugal living nggak harus susah, nggak harus kita jadi sengsara, harus pokoknya biar cepet-cepet financial freedom. Aku nggak mau menikmati semua kenikmatan dunia ini gitu ya. Jangan sampai seperti itu juga, karena kita namanya manusia kan pasti butuh hiburan, butuh happy. Tapi semua ada konsekuensi. Jadi frugal living itu cermat atau pelit? Oke, nah ini menarik. Cermat atau pelit itu sebenarnya label kan yang orang kasih ke kita. Menurut aku gini, yang tahu keuangan kita polanya kita sendiri. Yang tahu goal kita sendiri. Ketika kita jalanin, yang akan menanti-nantikan nanti goalnya tercapai kan kita sendiri. Dari luar orang bisa lihat apa aja, terserah dia. Buat aku selama kita punya goal dan punya semangat untuk mencapai tujuan, ya mau pelit, mau cermat, mau apa itu label aja dari luar. Untuk mencapai financial freedom atau kebebasan berfinansial itu banyak, ini juga jadi agree disagree ya, pro kontra gitu. Emang bisa kalau nggak punya pekerjaan tetap atau penghasilan tetap gitu ya? Tapi nanti dijawabnya setelah ini ya, kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah di Talk is Fun. Basically prinsipnya adalah jangan sampai kita punya uang itu hanya
cash in, cash out, cash in, cash out tiap bulan nggak ada sisanya buat kita. Nah itu yang bahaya gitu. Kian melemahnya kondisi ekonomi Indonesia disertai tingginya biaya kebutuhan hidup menyebabkan frugal living atau gaya hidup hemat dan bijaksana mengelola keuangan mulai diadopsi sebagian kalangan. Frugal living sendiri bukan berarti pelit, namun lebih menekankan pada pengeluaran yang disesuaikan dengan kebutuhan ketimbang keinginan yang tak ada habisnya jika dituruti. Generasi Z atau Gen Z yang saat ini mendominasi demografi Indonesia mengungkapkan pandangan mereka mengenai gaya hidup frugal living. Pernah dengar, terus yang aku tahu kayak gaya hidup berhemat tapi nggak pelit, cuman lebih bijak aja untuk ngatur pengeluarannya. Pernah Kak, setahu gue ya itu gaya hidup sederhana atau lebih tepatnya hemat gitu. Pernah banget, soalnya kan itu juga sempet naik di sosmed ya, banyak banget. Dan frugal living itu menurut aku mungkin orang-orang nyamainnya sama pelit ya, tapi sebenarnya itu dua hal yang berbeda banget. Sebenarnya frugal living setahu aku itu kayak kebijakan masing-masing diri untuk memilih dan mengelola keuangannya secara cerdas menurut aku. Pernah dengar sih, frugal living tuh hemat banget kan ya, aku sih taunya itu. Nggak terlalu sih, kayak kadang ada waktunya kayak kalau misalkan dalam satu hari itu aku udah terlalu banyak keluarin duit, jadi besoknya aku ngepres pengeluaran, paling kayak gitu aja, tentatif aja. Kalau gue sendiri nerapin sih Kak, karena buat tabungan di masa depan gue sendiri ya Kak. Ya tentu aja, karena dari kecil itu sebenarnya udah dididik untuk menjalani hidup secara berhemat, kayak kalau mau apapun itu harus diajarin untuk nabung dulu gitu, terus nggak gampang untuk menghambur-hamburkan uang. Jadi ke bawah sih sampai sekarang, sampai udah mau cari kerja juga kan kita harus tetap berhemat juga ya gitu. Aku sih nggak terlalu nerapin ya, cuman kalau misalnya karena aku mahasiswa ya, udah di akhir-akhir bulan gitu, nah baru tuh aku terapin, karena kan biar ibaratnya efektif lah, uang dari orang tua dikasih biar bisa pas lah untuk kehidupan sehari-hari gitu sih. Pengeluaran terbesar mungkin di transport ya, karena di Jakarta lumayan kemana-mana jauh, jadi entah harus naik transportasi umum atau enggak harus bawa mobil atau naik taksi gitu kan. Terus kedua mungkin aku di makeup, karena aku suka banget pakai makeup, jadi sering gonta-ganti makeup. Terus ketiga jajan sih, makan, aku suka, hobi aku tuh makan enak, jadi kayak setiap minggu pasti coba-coba makanan baru, jadi mungkin pengeluaran terbesar aku itu sih. Jajan makanan sama paling kebutuhan kuliah. Mungkin yang pertama itu dari transport, terus habis itu makan, sama paling kalau cewek-cewek tuh perawatan kali ya. Aku sih di makan, skincare sama baju mungkin, sama keperluan kuliah gitu. Kalau gue sendiri biasanya nerapin bulan ini mau beli apa di total, lalu kalau melebihi dari batas yang gue terapin ya berarti dikurangin lagi aja gitu sih Kak, baru sisanya gue tabung. Mungkin kalau misalkan dari perawatan itu, kita yang cewek-cewek itu kita ngeliat dulu sebenarnya wishlist kita itu sebenarnya itu keinginan atau kebutuhan sih, kayak kita pengen nambah makeup ini tuh sebenarnya itu tuh butuh banget gak sih sebenarnya buat kita sendiri gitu. Kalau misalkan emang sebenarnya belum butuh banget, ya ditahan-tahan aja gitu, beli yang skincare aja yang benar-benar butuh, bukan keinginan gitu. Iya mungkin kalau aku hematnya misalnya ini Sabtu gitu, aku mau pergi makan enak, udah tahu mungkin harganya sekian gitu, nanti mungkin dihematnya di transportnya, mungkin naik ke Transjakarta atau apa gitu. Paling sebagai anak kos juga, paling kayak aku paling kayak masak nasi, terus nanti lauknya beli di luar gitu. Oke, masih di Talk is Fun kali ini menyambung tadi sama Kosem ya. Kalau Kosem memang sekarang sudah 2 tahunan terakhir memang sudah memutuskan tidak bekerja full time ya, kantoran lagi ya. Nah,
ini juga yang jadi pro kontra gitu. Gimana bisa mencapai financial freedom kalau misalnya kita nggak punya salary tetap atau penghasilan tetap, pekerjaan tetap gitu? Oke. Bisa nggak sih? Aku makan dari mana gitu ya? Iya. Jadi di financial, ada movement namanya Financial Independence Retire Early atau FIRE. Biasanya HRD akan bilang jangan ikut karena nanti ada retire early-nya. Aku pusing cari karyawan baru ya. Tapi FIRE movement ini dimulai justru dari teman-teman karyawan yang merasa saya kayaknya nggak banyak mau dalam hidup. Saya merasa uang yang saya dapatkan saya banyak tabung. Jadi akhirnya mereka mulai hitung-hitung, keluarlah namanya formula 4% rule. Nah, teman-teman bisa Google lebih jauh atau nanti dari tim CNN bisa share ya mungkin ya. 4% rule ini mengatakan kalau kita bisa membatasi pengeluaran kita sekian gitu ya, sedemikian rupa, dan itu hanya mengambil 4% dari total aset kita tiap tahun, maka uang kita yang total aset kita itu tidak akan hilang, tidak akan habis. Meskipun kita makan tabungan nih, tapi kalau kita tahan hanya di 4% dan kita bisa hasil investasinya 7% tiap tahun, jadi ada selisih 3%. Nah, kita bisa hidup dari situ. Memang ini oversimplified version, pasti ada yang ngomong inflasi gimana, segala macam gimana. Itu perdebatannya lebih panjang lagi, tapi ini bisa jadi semacam rule of thumb buat teman-teman yang sedang mempersiapkan, ya nggak usah retire early lah, mungkin retirement nanti di usia 58, 60 gitu ya. Yang susah juga menyesuaikan dengan keadaan ekonomi saat ini. Betul. Kalau anak zaman sekarang bilangnya in this economy. In this economy. Iya kan? Kalau tadi mungkin pertanyaan emang bisa di Jakarta frugal living, tapi gimana cara menerapkan atau menjalani frugal living in this economy yang serba tidak stabil, ya kan, kita nggak tahu bagaimana pergerakannya bisa cepat banget in seconds gitu. Jadi sebenarnya nggak usah jauh-jauh mikir ke financial freedom dulu. Ini ilmu frugal living ini tidak hanya untuk mereka yang ingin retire early atau FIRE gitu ya. Bisa diterapkan dalam kita mencapai financial goal dulu aja. Oke, saya mau frugal living karena saya punya target mau beli motor pertama. Ya kan, jadi kecil gitu kan, goalnya jadi lebih simple gitu. Oke, nanti udah tercapai, goal berikutnya mau menikah atau apapun lah. Jadi kita basically prinsipnya adalah jangan sampai kita punya uang itu hanya cash in, cash out tiap bulan, nggak ada sisanya buat kita. Nah, itu yang bahaya gitu. Kalau kita bangun habit frugal, kalau kita membiasakan menabung, berinvestasi, terlepas dari kapan pensiunnya, ya kan, nggak semua orang bisa privilege untuk pensiun muda atau retire early. Tapi yang penting dengan kita bangun habit yang sehat ini, pasti suatu hari nanti bisa pensiun dengan tenang. Buat teman-teman karyawan harus ingat kita punya expiry date. Ya kan, suka atau tidak suka, umur 58 tahun atau berapa ya sekarang ya, akan pensiun dan nanti ya udah your own. Jangan sampai kita sudah FOMO ini itu ya, main padel, bukannya tidak boleh main padel, bukannya tidak boleh minum kopi mahal dan segala macam, tapi sisihkan juga buat nanti, siapkan juga buat kamu di masa depan. Perlu ada another income atau pemasukan dari kantong yang lainnya ya? Kalau menurut aku, kembali lagi semua ke financial goal kita. Kan intinya keuangan itu kan simple. Kita belajar hemat, kita cari income lagi. Kita bukan cari income lagi, maksudnya meningkatkan income kita, meningkatkan earning power, sama yang ketiga kita belajar investasi. Jadi hanya 3 itu aja. Kalau kita sudah belajar hemat tapi masih terhimpit kebutuhan, artinya sudah frugal living nih kok, tapi ya udah nggak ada lagi yang bisa difrugalin gitu, udah habis. Ya artinya mungkin waktunya untuk meningkatkan income. Karena jangan juga kita hanya hemat aja taunya, tapi tidak punya kreasi, tidak ada kreativitas, tidak ada skill yang diasah untuk meningkatkan value kita sebagai karyawan. Kan tadi karyawan ada expiry date-nya, tapi karyawan juga bisa upskill. Nah, ini upskill-nya ini yang kita harus kejar juga supaya income juga ada peningkatan. Pinter-pinter itu ya. Pinter-pinter. Oke. Kasih tips mungkin, Sam, gimana sih yang paling ya, penghasilan setiap orang tuh kan beda-beda. Begitu juga dengan kebutuhannya. Ini terlepas dari yang single atau yang sudah menikah, atau mungkin yang single menikah tapi masih punya tanggungan keluarga, papa, mama, atau adik kakak gitu ya. Komposisi dari pengeluaran bulanan yang paling gampang itu apa? Gimana? Mungkin kalau yang banyak dibahas itu 50-30-20 rasionya. Jadi 50% untuk kebutuhan, 30% itu untuk, kalau nggak salah, keinginan, lalu 20% itu untuk tanggung jawab keuangan. Ini correct me if I'm wrong ya. Tapi
hal-hal seperti ini hanya rule of thumb aja sebenarnya. Yang paling penting menurut aku adalah tadi catat pengeluaran. Balik lagi, memang tidak seksi, memang tidak menarik gitu ya, catat pengeluaran. Dompet gue tebel isinya bond semua gitu. Ya anak sekarang kan tinggal difoto sebenarnya. Berarti kalau misalkan ngomongin frugal living nggak ada batasan atau kapan itu harus atau bisa dimulai dari usia berapa? Betul. Memang akan ada challenge ya untuk kita bilang oke, saya mau financial freedom di usia sekian, tapi kondisi tabungan saya masih berapa, itu kan pasti beda-beda tiap orang gitu. Cuman menurut aku bisa bebas finansial usia muda atau tidak, paling enggak punya habitnya yang sehat ini bisa nolong banget buat kita bisa lebih terstruktur secara keuangan, lebih gampang lebih nyenyak tidurnya, lebih tahu, lebih bisa ngatur hidup kita ke depannya gimana gitu. Jadi buat aku umur berapapun, kondisi finansial seperti apapun, semuanya bisa mulai untuk frugal living. Menarik sekali insight-nya. Kalau dengar kisah-kisah kayak gini tuh semakin bisa memboost atau membakar kita. Oke, saatnya abis ini. Tapi kadang-kadang suka abis itu udah. Ya kan, tapi nggak apa-apa. Yang penting mulai dari niatnya dulu. Yes. Seenggaknya kita udah dapat inspirasi, dapat pencerahan. Oh oke, harus mulai dari mana, itu yang paling penting ya basic ya. Thank you banget Sam udah sharing di Talk is Fun kali ini. Mudah-mudahan bisa diikuti juga jejaknya oleh saya, kameramennya mungkin mau atau produser PA-nya mau juga. Oke, thank you banget ya Sam ya. Kita ketemu lagi nanti di lain waktu. Yes. After the break, setelah break yang satu ini kita masih akan membahas masih juga terkait dengan lifestyle atau gaya hidup lainnya, ekonomis, minimalis yang mungkin juga bisa kita terapkan atau relate lah ya dengan kehidupan sehari-hari. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Talk is Fun. Karena kita nggak pernah tahu sebenarnya barang yang kita punya itu sebenarnya banyak, tapi karena ketumpuk lah, ditaruhnya di belakang lah, digantung, kalau nggak mepet-mepet banget. Jadi atau kadang-kadang kita suka, kalau aku ya kalau mau pergi apa segala macam, udah yang paling atas aja, atau yang depan mata aja. Kelihatan kan? Nah memang semakin tidak terlihat barangnya, semakin kita merasa nggak punya barang itu, padahal sebenarnya ada.